setiap orang ingin, kalau misalnya tadi Mario ingin cuan sebanyak-banyaknya. Kalau Sadi tadi pengen goalnya adalah menjadi full timer, full time trader gitu kan ya. Mungkin dari Mario dan Sadi ada yang mau ditanyain untuk Hadrian? Boleh Iya. langsung aja Eh, ditanyain. ya boleh. Mungkin sebelumnya aku mau nanya, ini panggilnya apa? Koko atau Bapak, Mas atau bingung Bapak? juga ya. Iya. Jadi Panggil sebelum Koko mungkin nggak apa-apa lah, jangan oke. Om aja. Oke, Pak Adrian. Mungkin dari aku mau nanya sih, kan ini judulnya kenapa kita bisa membuat orang, maksudnya tajir dari pasar modal. Maksudnya kenapa pasar modal bisa, hanya aku balik aja sih sebenarnya, kenapa pasar modal bisa membuat kita tajir sih? Oke, mungkin aku akan kasih dua insight ya. Yang pertama adalah definisi tajir dulu nih. Definisi tajir kan ada yang bilang, oh menghasilkan 1 M tajir, menghasilkan 100 juta tajir. Ada juga yang ngomong 10 juta tajir. Tapi buat apa menghasilkan 1 M tapi cost-nya, pengeluarannya 1,2 M misalnya. Nah ini kan definisi tajirnya mau apa dulu nih. Kalau kita di saham, yang bikin tajir bukan seberapa kita menghasilkan uang, tapi financial IQ kita. Jadi kita belajar tentang net worth. Kalau kita menghasilkan uang 1 M, ya cost-nya jangan 1,2 M, kan minus. Tetap intinya lebih besar pemasukan dari pengeluaran. Nah, tajir definisiku lebih simpel lagi. Kalau aku nggak bekerja, seberapa lama aku bertahan hidup? Kira-kira gitu. Nah, ini definisi ini, kalau kita dalamin lagi, berarti kan pengennya investasi sama passive income. Nah, ini di pasar modal kita bisa dapat. Nah, terus yang kedua, kenapa pasar modal? Pasar modal itu satu harinya transaksi bisa 10 triliun. Makanya ada yang ngomong, pasar modal itu adalah harta karun. Jadi kalau banyak para investor dunia ngomong gitu kan, bursa saham itu adalah harta karun. Kenapa? Transaksinya satu hari itu 10 triliun. Mau nyari pasar di mana lagi yang punya uang segitu gitu kan. Nah, jadi kalau mau cari cara perpindahan uang dari yang nggak sabar ke yang sabar, itu pasar modal, udah pasti. Karena likuiditasnya 10 triliun per hari gitu kan. Nah, itu sih mungkin dua insight untuk ini, Untuk untuk Mario ya. Iya. Mario. Oke. Oke. Thank you, Sekarang Ko. gantian Sandi boleh nanya ke Ko Hadrian. Baik, terima kasih Kak Lady. Oh, Hadrian, untuk Yes. Gen Z sendiri, mungkin Ko Hadrian lebih memilih memberikan nasihat keuangan seperti apa dalam bertransaksi saham. Lebih baik menjadi investor atau menjadi trader seperti itu, Ko Hadrian. Sorry, menjadi investor atau? Trader. Trader. Oke. Ya, ini sebenarnya baik lagi nih. Aku kasih insight dikit ya. Bedanya trader sama investor. Sebenarnya kan sama-sama mau cari cuan nih. Cuman beda jangka waktunya aja kan. Sama beda profil resikonya. Kalau teman-teman trader biasa lebih ingin cash bulanan atau lebih short term trading gitu. Investor definisinya apa sih? Dia adalah buy and hold. Dia buy emang pengen punya perusahaannya. Tapi kalau dia beli, terus 6 bulan lagi dia jual, dia trader juga. Cuma kita ngomongnya trader jangka menengah misalnya. Atau dia beli, tapi dia mau jual setahun lagi. Trader jangka panjang kan sebenarnya beli jual. Tapi kalau investor, definisinya adalah dia buy and hold. Memang pengen punya nih. Kayak dulu aku misalnya mau married sama istrinya sekarang. Ditanya sama mertua, kamu kerjanya apa? Oh, saya jual beli mobil. Padahal karena kita punya saham Astra. Karena kan emang pengen punya saham itu. Ya kita boleh ngomong, karena kita adalah owner-nya kan. Kamu jualnya kerja apa sih? Saya jual beli pinjaman, karena kita punya bank BRI. Kita kita kerja di bank sebenarnya. Kita yang punya banknya malah sebenarnya waktu itu. Jadi tergantung definisinya. Kalau buat aku untuk Gen Z yang biasanya modalnya relatif baru coba-coba, baru entry, trader lebih memungkinkan. Karena pasti ujungnya mau cari cuan. Masa dengan uang let's say di bawah 100 juta atau baru 10 juta baru start investment gitu. Terus returnnya kalau dari investasi kan jangka panjang mainnya. Nah ini biasanya kita kan Gen Z ini kan pengennya ada hasil juga. Kalau kalau mau ngeliat jangka panjangnya aja nanti nggak ada hasilnya, udah keburu nggak sabar kan begitu. Makanya kita butuh ada dunia tradingnya. Nanti bisa dibagi portfolionya, mana yang trading, mana yang investment. Kira-kira itu sih insight-nya. Jadi harus dibagi akunnya, karena nanti definisinya beda nih. Yang investor emang kau pengen punya, yang trading kamu emang buat cari cuan jangka pendek. Oke.
Sudah cukup Baik, puas Adrian, ya terima dengan kasih. jawabannya ya. Nanti kalau kurang puas, nanti akan ada mentoring. Nah, itu dipuasin tuh di situ selama sebulan nanti ya. Siap. Oke. Untuk Maria sama Sandi ada pertanyaan lagi? Em, Mungkin dari aku ya, mungkin follow up question sih dari pertanyaan dari Sandi. Mungkin pro cons dari menjadi investor dan juga jadi trader itu apa sih kok? Maksudnya kayak secara resiko mungkin kita tahu lah, investor pasti lebih rendah lah daripada trader. Mungkin dari Koko sendiri, apa nih pro cons-nya seorang Gen Z itu nantinya akan menjadi trader atau menjadi investor? Ya, ini pertanyaan bagus ya. Kalau nanti di kelas kita, nanti kita akan baca namanya investment atau trading with purpose. Jadi kita harus tahu tujuan kita trading itu apa. Tujuan kita investasi itu apa gitu. Di sini kita set dulu nih goals-nya mau apa. Contoh, kalian Gen Z mungkin umurnya baru 23, 24, 25. Oke, aku ingin dalam 5 tahun ke depan di umur 30, aku punya rumah misalnya. Atau aku ingin punya mobil sendiri. Berarti kita set goals kan. Misalnya, oh mau punya uang, let's say 500 juta. Nah, baru kita breakdown. Kalau dengan investment, kita punya uang initial investment modal 20 juta misalnya, dengan monthly contribution kita misalnya 3 juta atau 2 juta, dengan growth sekian persen, memungkinkan nggak sih nyampe goalsnya dalam 5 tahun, 6 tahun? Nah, itu investor tuh, dia mesti goalsnya dulu, terus dia baru konsisten, dia mesti invest tiap bulan berapa, nyicil. Nah, tapi kalau nggak ke Uber, gimana cara Ubernya? Trading, the only way. Kenapa? Di sini pasar modal kan ikut tadi ya 10 triliun. Nah, kamu dengan trading, kamu bisa dapat gain. Ada potensial loss, yes, tapi kita harus manage dengan trading plan. Jadi kalau kamu dapat potensial profit yang bagus, baru bisa dapat gain. Let's say, setahun ngincar berapa sih? 1% sebulan deh, setahun 12%. Itu udah bagus. Ideal kita mana setahun kalau bisa growth 2% aja ya dari portfolio. Itu udah ideal loh. Setahun 24%. Itu udah bisnisnya yang bisnis mana ya? Kalau bisnis trading yang lain 5%, 3%, ini dapat 24% misalnya. Itu udah dari dunia trading saham. Kayak gitu ya. Set goals-nya dulu, kita breakdown baru. Oke, makin penasaran ya. Oke, biar makin penasaran, kalian berdua tahan dulu pertanyaannya. Kalian masih punya 1 bulan untuk melontarkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan daripada too much information malah bingung panik sendiri nanti ya. Tapi terima Iya. kasih banyak untuk Mario dan juga Sandi yang sudah bergabung malam hari ini di IG Live-nya JUC Sekuritas. Dan sekali lagi, congratulations buat kalian berdua yang sudah terpilih dari sekian banyak orang untuk bergabung dalam programnya Go High Gen Z. Semoga nanti setelah 1 bulan sedikit belajar dari para mentor, bisa mendapatkan cuan ya. Iya. Thank you. Terima Oke, kasih. thank you. Thank you. Bye-bye Mario, Thank you semuanya. bye Sandi. Dadah. Thank you. Oke. Nah, ini untuk Ko Hadrian, sabar dulu. Kita mau kasih giveaway sebelum nanti kita menjawab pertanyaan juga dari Sobat JOC yang sudah bertanya. Ko Hadrian boleh kasih 1 pertanyaan, nanti Sobat JOC bisa langsung menjawab di kolom komentar, boleh. Nanti akan ada tim JOC yang akan memilih, nanti pemenangnya akan mendapatkan saldo RDN sebesar Rp100.000, nanti akan diumumkan di IG story-nya JUC Sekuritas ya, di Instagram-nya Jasa Utama Capital. Jadi Sobat JUC semuanya bisa langsung menjawab, nanti akan ada tim JUC yang akan memilih pemenangnya. Pertanyaannya apa nih, Hadrian? Nah, ini tadi insight yang pertama pertanyaannya. Yes. Apa sih arti kata net worth? Tadi kekayaan bersih itu artinya apa? Nah, itu teman-teman yang dengerin tadi materi tips insight pertama pasti tahu jawabannya. Oke, insight definisi dari network, betul ya? Iya, ya, betul. Definisi Network untuk network. kekayaan bersih, iya, apa itu? Nah, Oke. itu pertanyaannya itu aja. Oke, boleh langsung saja dijawab Sobat JUC, nanti akan ada tim dari kita juga yang akan memilih pertanyaannya. Dan sambil Sobat JUC menjawab pertanyaannya untuk giveaway, ini ada pertanyaan yang masuk untuk Hadrian. Nih, pertanyaannya dari Albert, dia nanya, Kak, bakal ada lagi nggak yang ginian ke depan? Yang ginian ini gimana? Ini maksudnya programnya lagi ya, Go High Gen Z, apakah akan ada lagi? Tentu dong, ini kita akan program, ini akan bergulir terus, dan tentu kita akan support dan peduli banget sama Gen Z ini. Ini kan baru 4 orang yang beruntung kan. Nah, tunggu kita next batch, kita akan buka event yang seperti ini lagi untuk yang lebih banyak lagi. Oke, ini masih batch 1, nanti akan ada batch-batch selanjutnya gitu ya? Yes. Oke, jadi nanti Albert bisa ikutan lagi nih di batch selanjutnya, oke?
Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari Lina Setiawan. Apa sih syaratnya untuk bisa ikut? Nah, nih pasti banyak yang nanya juga soalnya. Gimana cara ikutannya? Nah, yang pasti masih Gen Z dulu. Umurnya Gen masih Z ini umur 18 berapa to nih? Hadrian, 18 saya juga merasa Gen sampai, Z loh. Jiwanya oh iya ya. ya. Jiwanya juga Gen Z sih ya. 18 sampai 25 teman-teman, Oke. kira-kira umur range-nya. Oke, yang Ya, pertama nanti aku umurnya ya 18 sampai 18 25. sampai 25. Oke, terus next. Ya, yang kedua punya passion di pasar modal pastinya. Dia mesti punya minat dan ketertarikan di pasar modal dulu. Nah, sisanya nanti bakal difilter oleh tim kami gitu. Akan diinterview juga kan, difilter. Oke. Nah, nanti based on interview baru akan difilter mana peserta yang terpilih untuk menjadi program di modal dan di mentoring Go High Gen Z ini. Oke. Jadi untuk pendaftaran nanti akan ada pembukaan juga di Instagramnya JUC ya? Betul, nanti ada Betul ya? programnya, nanti ada audisinya, nanti akan ada interview-interview dari tim jasa utama kapitalnya, dari tim Oke. JUC. Jadi coba langsung saja follow Instagramnya Jasa Utama Capital. Nanti banyak sekali program yang menarik yang akan mereka bagikan. Nanti salah satunya Go High Gen Z ini. Jadi kalau ada audisi bisa langsung daftar juga ya. Oke, ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan sudah ada jawaban maksud saya, sudah ada jawaban-jawaban yang masuk dari pertanyaannya giveaway. Tapi mungkin kita bisa ulang sekali lagi pertanyaannya apa nih, Hadrian? Pertanyaannya, apa definisi net worth atau kekayaan bersih? Oke, apa definisi network atau kekayaan bersih? Oke, ini sudah ada yang menjawab. Nanti akan ada tim JUC yang akan menjawab juga. Oke, maybe ini it's gonna be like last question. Nih, kalau bukan Gen Z, ini pertanyaan dari Vindi ya. Kalau bukan Gen Z, apakah ada kesempatan lainnya kah? Tentu ada, cuman nama programnya beda. Nanti bukan Go High Gen Z. Ditunggu aja surprise-nya dari JUC Sekuritas. Ada kok Oh, program-program ada ya? itu. Oke. Vindi, ini ada nih, selain Gen Z ada, tapi nanti programnya beda gitu ya. Karena kalau bukan Gen Z tapi ikutnya program Gen Z juga aneh juga ya. Tapi Iya, ada soalnya agak beda pendekatannya nanti soalnya. oh, ada pendekatan yang berbeda juga ya. Oke, terima kasih banyak Hadrian Siap. untuk kesempatannya malam hari ini, salah satu mentor kita di Go High Gen Z. Kita masih punya mentor yang lainnya, ada satu lagi dari JUC Manado. Tapi sekali lagi terima kasih banyak untuk Hadrian yang sudah bergabung. Nanti good luck ya mentorin anak-anak Gen Z ini selama 1 bulan. Nih jadi kayak ponakan lah ya. Iya, boleh. atau sepupu deh, adik sepupu ya. Iya, lebih adik-adik lah ya. Adik-adik. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak, Hadrian. Oke. Nah, ini sama JUC, sebelum kita next lagi ngobrol sama mentor kita yang lain dan juga 2 Gen Z yang beruntung. Oke. Oh, ini Alfredo. Alfredo nanya, "Hai Alfredo, ketemu lagi. Kok Koko Grandly nggak ikutan live?" Iya, ini bentar lagi akan ada Koko Grandly yang bakal ikutan. Tapi sebelum Koko Grandly, kita akan ada opening speech dari IDX Manado, yaitu Bapak Mario Irot. Beliau adalah Kepala Kantor Perwakilan PT Bursa Efek Indonesia Sulawesi Utara Gorontalo ya. Oke, saya akan invite beliau juga. Oke. Selamat malam. Selamat malam, Pak Mario. Apa kabar? Puji Tuhan, sehat-sehat. Semoga Puji Tuhan Mbak sehat ya. Rekan Gen Z juga sehat-sehat dan luar biasa. Luar biasa sekali ya. Pak, ini berarti kalau di Sulawesi sekarang lagi hampir jam 9 ya, Pak ya? Yes, 5 Bener ya? minutes to 9 p.m. ya. Oke, terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan dan waktunya juga malam-malam mau kasih opening speech juga untuk kita. Oh, saya yang berterima kasih nih atas nama Bursa Efek Indonesia dan juga industri pasar modal. Boleh diikutsertakan dan ini benar-benar seperti yang Koko Hadrian tadi ya? Hadrian. Ya, Koko Hadrian, Associate Director dari PT Jasa Utama Capital dan mengatakan memang this is once in a lifetime dan benar-benar mungkin yang pertama atau satu-satunya so far di Indonesia perusahaan sekuritas, perusahaan efek yang benar-benar mau meningkatkan
deepening the knowledge daripada para investor, terlebih untuk program ini kan menyasar ke Gen Z kan ya. Ya. Karena contohnya untuk yang di luar Gen Z ada program yang lain. Nah ini benar-benar oleh karena Gen Z ini, let's say usianya under 31 years old, itu per tahun 2023 itu adalah yang mendominasi investor yang ada di Indonesia, Mbak Lady. Oke. Kemudian sama seperti dua Gen Z yang tadi itu, siapa Mario sama Sandy ya. Ya. Nah, mereka professionals di satu adalah analis and one works in a renowned banks, one of the renowned banks in Indonesia. Juga employees juga adalah merupakan the largest pie of investors yang ada di Indonesia up to 2023. Jadi memang program Go High Gen Z ini luar biasa banget. Harapan kami dari Bursa Efek Indonesia adalah bisa meningkatkan yang tadi ya, knowledge dan juga skills daripada investor-investor yang under 30 atau 31 to 40 dan juga yang masuk ke dalam demografi employees itu agar supaya nanti ke depannya bisa untuk mengaktifkan pasar, meningkatkan turnover, nilai transaksi pada akhirnya, tapi juga bisa menjadi center of influence bagi rekan-rekan mereka di kantor, bagi keluarga mereka, dan bahkan untuk contohnya the elderly, their parents contohnya, atau om-om mereka yang you can do this, you actually make money dengan bisa cuan, bisa tajir melalui dunia pasar modal. Jadi ini benar-benar luar biasa banget, Mbak Lady, yang dilakukan oleh rekan-rekan PT Jasa Utama Capital. Oke. Mungkin dari Pak Mario juga boleh dong ajakin another Gen Z gitu ya, ajakin Gen Z lainnya untuk mungkin ikutan batch selanjutnya, biar dari JUC ini akan dibuka batch selanjutnya juga ya. Sebenarnya Mbak Lady, walaupun tanpa saya appeal kepada rekan-rekan Gen Z, I think once they mengikuti live Instagram ini, they will automatically, kayak tadi aja kan udah pada nanya ya, ada program lain berikutnya, tapi puji Tuhan, tadi dari Mas Adrian menyampaikan bahwa akan ada next batch, following batches yang nantinya bisa memberikan kesempatan, tapi Mbak Lady, berarti mereka harus stay tune untuk mengikuti pengumuman untuk sesi registration stage atau periode registrasi yang nanti akan dibuka dari Jasa Utama Capital. Jadi berarti tinggal stay tune aja, and then mungkin ada syarat-syaratnya Mbak Lady tadi disampaikan ya, bahwa they have to be interesting enough, artinya memiliki reason dari jasa para mentors untuk kemudian nantinya memilih unique individuals, interesting individuals yang nantinya bisa di mentoring selama 1 full month ya. Luar biasa banget, dimodalin, and then they will also get monetary prize aside from the knowledge and experience dari professional such as Ko Grandly sama Ko Adri ya tadi ya. Jadi just stay tune ya, Mbak Lady. Okay, so once again on the behalf of JUC team, I would like to say thank you so much for joining tonight and also for supporting this event, this program. Thank you so much, Pak Mario. Mbak Lady, ini kan kita tuh biasanya tuh kalau kegiatan-kegiatan di Bursa Efek Indonesia, kita juga ada yang tingkat nasional, and then we also have the regional phase atau regional stage. Would it be nice? I think it will be nice, dan akan menjadi enticing bagi rekan-rekan Gen Z yang ada di, kebetulan kami 2 provinsi yang kami monitoring, Sulawesi Utara dan Gorontalo. Nah, mungkin ini bisa contohnya ada, ini just my idea. Humble idea. Okay. Should it be accepted, it will be nice, will be a blessing to us. Oleh karena contohnya sebelum contohnya ada national event, tapi sebelum national, contohnya ada regional stage in which contohnya ada penyisihan contohnya dari Sulawesi Utara dan Gorontalo untuk membuka lebih banyak kesempatan
Gen Z daerah contohnya untuk nantinya bisa digembleng dan bisa bersaing contohnya dengan kalau saya lihat tadi Sandy sama Mario, wow, they are already equipped with skills necessary to master the analysis and things they need to know about investing ya. Jadi seandainya regional stage Mbak Lady sama Mas Adrian untuk yang ada di Sulawesi Utara di Gorontalo atau di provinsi-provinsi lain, dan kemudian nanti ada dia punya national stage ya. Ya, of course. That's very interesting idea. Saya juga akan sampaikan juga, ini ada tim JUC dari pusat juga yang sudah memantau ya, pasti ya akan langsung dikontak Pak Mario. So thank you so much once again. It's very nice to see you. Oke. Thank you, Mbak Lady. Good night, Pak. God bless you. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Mario, Kepala Kantor Perwakilan PT Bursa Efek Indonesia, Sulawesi Utara dan juga Gorontalo yang sudah memberikan opening speech, yang sudah bergabung juga dengan kita. Nah, selanjutnya ini akan ada dari JUC Manado sebagai salah satu mentor kita yang juga akan bergabung malam hari ini dan bertemu dengan dua Gen-Z yang beruntung lainnya ya. Oke, saya akan mengundang Granly dari JUC Manado ya. Hai, Granly. Yo, what up? What up? Udah gaya-gaya Gen-Z ya, nggak mau kalah ya kok ya. Jiwanya masih Gen-Z, kalau umur gak usah diomongin di sini. Oke, ketemu lagi nih, senang sekali. Apa kabar kok? Baik, kali di malam. Selamat malam juga buat teman-teman. Salam kenal juga buat kedua menti yang tadi udah hadir. Nice to having you guys. Semoga juga nanti bisa kita bisa belajar bareng ya. Yes, oke. Langsung aja kalau gitu kita invite dua Gen-Z lainnya yang beruntung. Ini ada Jefferson. Let me invite him first. Oke. Satu lagi ada Angie. Oke. Hai, selamat malam Jefferson. Halo, malam-malam. Salam kenal semua. Hai, selamat malam juga Angie. Hai, selamat malam. Oke, kenalan dulu ya. Saya Lady Liao yang akan menjadi host malam hari ini. Di sini juga ada Granly dari JUC Manado yang akan menjadi mentor juga. Mungkin kita bisa kenalan. Kalian boleh sebutin namanya, umurnya, background pekerjaannya, dan ekspektasinya dari program Go High Gen-Z ini apa? Okay, I think I couldn't hear your voice, Angie. Maybe you can fix your voice first. Mungkin Jefferson bisa kenalan dulu. Oh, oke, boleh. Oke, salam kenal semuanya, dan Pak Glendy. Salam kenal, aku Jefferson. Ya, Pak Glendy. Salam kenal, aku Jefferson. Aku umur 18, jadi sekarang masih university student di Jakarta. Dan perasaan aku sangat bersyukur ya bisa keterima jadi salah satu di program Go High Gen-Z ini, dan hopefully selama 1 bulan ini dapat mentoring secara intensif, bisa benar-benar berdampak buat diri aku sendiri dan juga buat JUC juga. Thank you JUC. Thank you. Wow, kok Granly mohon maaf usianya 18 tahun. Aduh, itu berapa puluh tahun yang belasan tahun yang lalu kita enggak. Ya. Deket kali ini. Deket. Oke. Ya, nggak jauh. Nggak usah sebut angka kalau gitu ya. Nggak usah. Jangan. Secara jiwa dan spirit masih dekat kok ya. Masih ngikut. Kok, Masih bisa. Oke, Angie boleh sekarang suaranya udah dengar? Dirinya. Udah dengar sih suaranya? Yes, I can hear your voice now. Perkenalkan, namaku Angie, asal dari Surabaya, usianya 25 tahun ya, masuk quarter life nih aku. Lalu kesibukannya sekarang profesional tradisional Chinese dancer. Wow, oke. Very nice background, it's very interesting background though. Yeah. Harapannya apa nih untuk ikutan program Go High Gen-Z ini? Harapannya ya, yang pasti pertama belajar ya, yang pasti soalnya kan melihat sekarang ini pasar modal, saham itu lagi jadi targetnya utama buat anak-anak Gen Z ke bawah gitu ya, ada generasi di bawahnya juga.
Karena kita sudah males ngantor nih, Ci, sekarang, Ci. Jadi lebih suka sesuatu yang WFA gitu. Orang pasti lebih senengnya, apalagi instan gitu kan, dapat keuntungan cuan cepat dan instan seperti itu. Nah, ini adalah salah satu ciri dari Gen Z nih, ya. Pengen tajirnya cepet, viralnya cepet, semua everything about instan ya. Padahal yang instan enak tuh cuman mie instan doang, ya kan? Nggak boleh sebut brand, kecuali mereka sponsorin kita baru kita sebut brand ya. Oke, saya sebelum Jefferson dan juga Angie bertanya ke Pak Granley atau Ko Granley, saya juga mau ingetin Sobat JOC yang ingin bertanya bisa langsung saja tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan dan juga nanti akan ada giveaway dari pertanyaan yang akan dibagikan oleh Ko Granley ya. Oke, silakan kalau gitu Jefferson boleh tanya ke Ko Granley. Oke, thank you. Salam kenal Ko Granley. Salam kenal, halo. Halo. Nah, mungkin langsung aja kok. Gini, aku kan backgroundnya sebagai university student dan juga 3 tahun ya sejak 2021 terjun di pasar modal. Tapi sampai sekarang kan aku aktifnya di trading gitu. Nah, waktu disuruh ditanyain enaknya kalau invest sama apa, itu tuh aku masih bingung gitu. Kira-kira kalau buat kedepannya di masa sekarang ini, kira-kira sektor apa sih yang menarik buat kedepannya untuk diinvest gitu? Mungkin dari segi defensif atau yang growth gitu. Oh, oke. Kalau dari saya pribadi, kalau untuk investment, pertama itu banking itu selalu jadi pilihan pertama. Karena selain dari growth-nya bank yang apalagi kemarin kalau kita ikutin live-nya Khaledi dengan Ko Alfredo, itu di situ bisa dapat insight di mana investment banking itu lumayan bagus sebenarnya. Tapi kita balik lagi, kalau kita udah ngomong investasi itu kita nggak ngomong short term ya, kita ngomong itu dalam artian jangka waktu yang panjang. Karena apa yang kita bisa dapat di situ, selain kita dapat dari kenaikan harganya, kita juga bisa dapat dividennya. Dividen itu yang lumayan, yang daya tarik orang untuk berinvestasi di satu saham sebenarnya. Nah, selain dari banking itu, juga kalau kita lihat semacam di sektor-sektor pertambangan, itu juga banyak juga perusahaan-perusahaan pertambangan yang memberikan dividen sebenarnya buat para investornya. Jadi kalau kita ngomong sektor sebenarnya banyak ya, tapi yang kita mesti lihat adalah kalau saya pribadi, saya lebih suka untuk menganalisanya lebih ke apakah berapa sih dividennya yang biasanya dikasih atau diberikan oleh si perusahaan ini. Terus kedua, itu kita lihat dari posisi cuan dulu ya. Tapi above dari cuannya itu, kita mesti lihat bahwa sebenarnya perusahaan yang kita investasikan uang kita ke mereka ini seperti apa dulu. Masih oke nggak? Progress nggak? Masih profit nggak? Dan masih untung nggak? Itu yang kelihatan lebih utama ya untuk sektor, bukan untuk kita memilih untuk saham buat investasi. Oke. Semoga menjawab. Oke. Thank you. Thank you. Yuk, sama-sama. Oke. Next, Angie, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau aku ya, mungkin ini untuk minta tips sih dari generasi sebelumnya gitu ya, Ko ya. Untuk Gen Z yang tadi aku sebutkan juga, kita kan orang yang sukanya tuh apa-apa serba cepet gitu ya, Ko ya. Kayak gitu, apa-apa sukanya praktis. Nah, gimana sih caranya kita tuh mengelola emosinya kita ketika trading kayak gitu? Apalagi kalau misalnya sudah ngeliat rugi banyak kayak gitu, gimana ini kayak gitu sih, Ko. Minta tips and triknya. Ko Granley, sebelum menjawab, tenang. Generasi sebelum Gen Z adalah generasi milenial ya. Jangan khawatir, belum boomers, masih milenial kita ya. Betul. Saya rada kaget sih. agak kena dikit, Kak. Enggak sih, enggak bercanda. Sebelum Gen Z ada generasi milenial. Jadi kita masuk milenial ya. Amin. Oke, silakan dijawab pertanyaan untuk mengatur emosi ya. Oke, ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang emosi, kita ngomongin mental, psikologis, benar. Kalau kita sebenarnya teliti selama ini yang pengalaman ya, selama praktek
di lapangan, what happen is rasanya 20-30% aja tentang teori trading saham, cara analisa dan lain-lain itu yang kita terapkan sebenarnya di pasar modal. Tapi balik lagi 70-80% itu yang ganggu, yang menentukan itu adalah mental kita sebenarnya, mental dan psikologis kita. Gimana kalau cara ngejagainnya? Sebenarnya kita lihat, kalau kita udah itu, kenapa kalau kita waktu trading itu kita ada certain trading plan yang kita ada semacam trading plan yang kita mesti bikin. Di mana kita di mana bikin supportnya di berapa, resistennya kira-kira di berapa, terus kita juga tahu harus kita stop lossnya di berapa. Nah, yang selain trading plan itu adalah step pertama yang kita bikin. Nah, yang step kedua ini adalah disiplin untuk menjalankan trading plan itu. Itu yang umumnya bahwa tidak dipraktekkan. Karena pas misalnya kita ngelihat, oh hari ini market ijo-ijo lagi naik-naik semua, wah pada happy-happy. Itu udah nggak pakai tuh. Kadang-kadang udah yang, udahlah ini udah lewat resisten apa segala, besok juga masih oke apa segala, ya sudah nggak apa-apa. Nah, tapi pada saat market lagi merah-merah, itu kita juga kadang-kadang belum tentu saham yang kita pegang itu sebenarnya udah kena stop loss misalnya, seperti yang trading plan-nya kita. Masih aman lah istilahnya, masih di atas support dan lain-lain. Tapi karena kita udah ngelihat, wah ini semuanya pada merah-merah nih, gue udah takut nih gini. Jadi akhirnya yang sebenarnya punya kita, yang sebenarnya kita nggak perlu lepas, kita juga ikutan lepas. Best hari ini kita lepas, besok dia balik naik. Nangis kan habis itu. Jadi mungkin yang kita utamain dulu ya adalah kita harus rajin, harus disiplin untuk bikin trading plan. Terus kedua, harus sangat disiplin untuk mengikuti trading plan yang sudah kita bikin. Oke. Jadi itulah kenapa mungkin juga salah satu yang akan jadi bahan pembelajaran kita nanti, yaitu gimana kita, ini udah tahu nih cara analisanya seperti ini, cara lihat teknikalnya seperti ini. Nanti dia akan diajarin buat teman-teman juga, berarti kita bikin trading plan itu seperti apa ya? Oke. Nah, lagi kita kan ngajarin teman-teman untuk bikin trading plan-nya, tapi kan yang menjalankan trading plan-nya itu balik lagi kan ke pribadi masing-masing. Oke, terima kasih Ko Granly untuk jawabannya nanti dari Jefferson dan juga Angie. Untuk the next question-nya pasti banyak pertanyaan yang bikin penasaran juga, nanti bisa langsung ngobrol dengan mentor-mentor dari JUC. Sekali lagi terima kasih banyak waktunya untuk Jefferson dan juga Angie yang sudah bergabung. And once again, congratulations for you both for joining this program Go Ahead Gen Z. Good luck for you. Kita ketemu lagi next time ya. Next week ya kalau mungkin bisa ya. Oke. Thank you Jefferson, Angie. Ko Granly stay di sini dulu ya. Yes. Oke. Ini sebelum kita menjawab pertanyaan sudah masuk nih, Ko Granly, kita akan kasih dulu pertanyaan untuk giveaway. Jadi nanti sahabat JUC bisa menjawab. Nanti akan dipilih oleh tim JUC, untuk pemenangnya akan diumumkan di Instagram story-nya JUC ya. Dan untuk pemenangnya akan mendapatkan saldo RDN sebesar 100.000 per orang ya. Jadi akan ada 2 orang pemenang. Tadi dari jawabannya pertanyaan Ko Hadrian, terus ini akan ada pertanyaan dari Ko Granly ya. Pertanyaannya apa nih? Saya juga sebelum memberikan pertanyaan juga terima kasih juga untuk Pak Mario ya, yang tadi dari Bursa Efek Indonesia untuk wilayah Sulut dan Gorontalo. Terima kasih untuk sudah meluangkan waktunya dan sudah hadir. Di sini kita juga sebenarnya mungkin yang mesti tekankan juga, yang teman-teman mesti tahu nih, dari pihak bursa selalu menekankan kepada kita itu yang investor itu harus tahu 3P. Harus paham, punya, dan harus pantau. Paham, punya, pantau. Pantau, ya. Nah, pertanyaan saya, kira-kira nih,
Maksudnya paham, punya, dan pantau itu apa sih? Wah, panjang nih Pak ya. Ya, Ada pertanyaan teman-teman bisa mungkin jawaban bisa aja. singkat nggak nih? Nah, sebenarnya kan dalam artiannya tidak harus panjang ya. Sebenarnya singkat padat pun sebenarnya bisa menjawab itu kok. One sentence aja ya. Boleh. Iya, one sentence aja gitu ya. Nggak usah sampai 2-3 gitu ya. Oke. Betul. Jadi apa maksud dari 3P? Yes. Punya, paham, dan pantau. Paham, punya, pantau. Oke, itu dia pertanyaannya untuk giveaway kita. Bisa langsung saja dijawab di kolom komentar. Nanti akan ada tim dari JOC yang akan memilih. Sobat JOC yang menang nanti akan diumumkan namanya di Instagram story-nya JOC. Ini ada yang menyapa nih, Ko Granly, ada Gladwin. Halo, Gladwin. Selamat malam, Koko Gladwin. Tadi dicari juga sama Alfredo juga. Mana Koko Granly nggak join live nih gitu. Iya, nggak sabaran banget ya. Oke, sebenarnya ini Ko Granly, tadi itu sebenarnya 3P udah dibahas atau belum? Belum juga kan ya sebenarnya ya? Sebenarnya belum dibahas, tapi kan dari kata-katanya sendiri mungkin teman-teman mungkin bisa dalam artian bisa mengerti sebenarnya. Oh gitu ya. Ini sudah ada yang menjawab juga. Kita coba dulu ya. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk yang mungkin bisa dijawab sebentar. Waduh, banyak banget nih sebentar. Dari Eric Ricardo, bagaimana cara menentukan instrumen investasi yang cocok berdasarkan modal yang ada? Wow, oke. Mungkin bisa share singkat aja ya, Ko, because we have a very short time. Lagi kita akan untuk instrumen investasi yang cocok berdasarkan modal yang ada ya. Oke. Kalau misalnya matian kita harus juga tahu ya, maksudnya dalam matiannya kalau kita apalagi untuk mungkin kalau kita punya modal yang kita masih pemula, masih awal-awal dengan kayak tadi Ko Adrian bilang yang kita mungkin masih punya dana yang cuma sekitar 10-an juta. Ya, sebenarnya juga kita masih tahu dalam artian saham yang kita pegang ya balik lagi. Kan itu duit kita tuh. Jadi kita masih tahu benar-benar dalam artiannya perusahaan yang kita investasikan itu ya kita apalagi kita baru pemula ya baru mau awal-awalnya ya kalau boleh perusahaan yang benar-benar aman gitu loh maksudnya, yang safe gitu loh. Jangan dulu untuk langsung loncat ke saham-saham atau yang perusahaannya yang kita kalau di bahasa kita orang itu banyak kan ke lapis 2 maupun ke lapis 3. Mungkin Anda bisa lebih ke LQ45 yang lebih liquid. Jadi Anda gampang beli dan kalau misal mau jual pun bisa lebih gampang dibandingkan dengan yang mungkin yang lapis kedua dan lapis ketiga. Oke. Berarti untuk mungkin cara amannya salah satunya dengan investasi di big banks mungkin ya? Di big banks ataupun di saham-saham yang LQ45 ya. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi tapi mungkin secara singkat juga ya Ko ya. Boleh. Ini ada dari Christo Ray, apa tips terbaik untuk trader pemula? Belajar. It's very short ya. Gini. Very short and simple, belajar. Sebenarnya dalam artian bahwa ya kita kalau tadi bilang saya pribadi tuh agak kurang srek ya kalau misalnya bilang kita pengennya cuan instan. Kalau misalnya tadi kayak Lady juga bilang yang instan itu cuma mie instan. Sebenarnya mie instan aja mesti dibikin loh. Iya, mesti ada prosesnya. Ya? Yes, kita mesti baca dulu ataupun yang belum pernah bikin mesti baca dulu gimana cara bikinnya dan lain-lain. Ya sama, berarti dalam artian walaupun mau sesingkat-singkatnya apapun yang kita mau cari, ya kita juga tetap aja harus harus belajar minimal tahu menganalisa perusahaannya sedikit-sedikit, terus juga tahu technical juga sedikit-sedikit. Jadi walaupun kita dikasih insight atau dikasih bocoran misalnya dari orang lain, atau misalnya ada teman yang bilang, ini kemarin si ini bilangnya sahamnya ini bagus nih, boleh nih, potensial. Tapi kalau kita cuma main mentah-mentah, kita dengar doang, terus langsung kita praktekin, terus kita nggak tahu apa-apa, itu sama aja kan kayak kita beli kucing dalam karung, iya nggak? Oke. Jadi itu. Belajar ya? Betul. Oke. Terima kasih banyak untuk Christore yang sudah bertanya. Terima kasih sekali lagi juga untuk beberapa sobat JOC yang sudah bertanya. Tapi mohon maaf nih karena ada keterbatasan waktu, tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Tapi kami akan coba kalau ada pertanyaan masuk nanti bisa akan coba dijawab melalui DM IG kalau bisa ini saya screenshot terlebih dahulu untuk pertanyaan yang masuk. Tapi terima kasih sekali lagi untuk
Ko Granly yang sudah bergabung juga, salah satu mentor yang luar biasa, yang kayaknya banyak yang ngefans juga ya, Ko ya. Amin. Amin. Tadi banyak nyari soalnya kan. Amin. Oke. Dan selamat sekali lagi bisa mementori para Gen Z dari generasi sebelumnya tadi ya. Sebuah kesempatan juga loh. Karena kita juga bisa belajar dari Gen Z ya. Gen Z-nya bisa belajar dari generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya juga bisa belajar dari Gen Z ya. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi Ko Granly. Oh ya, sebelum Ko Granly cabut dulu, sebelum Ko Granly sudah selesai gitu ya. Boleh diulang sekali lagi pertanyaannya apa tadi kok untuk giveaway yang kedua ini? Oke. 3P, paham, punya, pantau. Kira-kira maksudnya apa tuh? Satu di berapa kalimat, 1-2 kalimat aja lah, nggak usah panjang-panjang kok. Oke ya. Arti dari 3P. Punya, paham, dan punya. Paham dulu. Paham. Ini mulai ke spill nih jawabannya ntar. Paham dulu. Paham dulu. Paham, punya. Pantau. Oh iya itu ya. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi Ko Granly. Kita ketemu lagi minggu depan ya, next time ya. Oke. Thank you Kak Lady. Thank you semuanya. Thank you. Dan pastinya untuk Sobat JOC semuanya, terima kasih banyak sudah bergabung Kamis malam hari ini. Tapi jangan khawatir nih, Kamis minggu depan kita ada lagi. Kita punya topik yang menarik sekali nih ya. Kita akan bergabung juga dengan mentor-mentor kita dengan topik crypto is the only way. Is a question though. Is the crypto the only way? Ini jadi adalah sebuah topik mengenai stock versus crypto. Ya, stock versus crypto. Nanti kita akan membahas advantage-nya apa, prinsip investasinya seperti apa, tujuan financialnya seperti apa, diversifikasi asetnya seperti apa, resiko dan keamanannya seperti apa. Jadi kita akan bahas tentang crypto dan juga stock versus ya. Seperti apa perbandingannya, nanti kita akan bahas minggu depan di hari Kamis, seperti biasa jam 7:30. So please join us again next week hari Kamis ya. Terima kasih sekali lagi untuk Sobat JOC yang sudah bergabung. Hans Pra, terima kasih sharingnya. Yes, thank you so much juga udah bergabung malam hari ini. Terima kasih juga untuk Sobat JOC yang sudah bergabung. Untuk Gen Z-nya juga terima kasih. Dan selamat sekali lagi untuk 4 orang Gen Z yang sudah mendapatkan kesempatan untuk belajar dari mentornya. Saya Lady Lia pamit. Terima kasih sekali lagi dari JOC Sekuritas. Terima kasih banyak ya. Bye-bye, selamat malam.